Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan menceritakan tentang pembunuhan sadis, yaitu malam berdarah di desa sunyi yang membunuh satu keluarga. Pembunuhan sadis itu terjadi di Jalan Sekunder 8, Desa Babulu Lalut, Kecamatan Babulu sekitar pukul 2 WITA pagi. Baik, kita mulai ceritanya. Pada suatu malam, angin malam menderu menerbangkan dedaunan kering di jalan desa yang sunyi. Di sebuah rumah di ujung desa, lampu masih menyala menerangi wajah seorang remaja laki-laki berumur 18 tahun bernama Junaidi. Matanya berkaca-kaca, dipenuhi amarah dan kegilaan. Pikirannya diliputi bayangan kelam, didorong oleh pengaruh khamar atau miras serta rasa dendam yang membara. Pertama-tama, Junaidi memadamkan listrik di rumah korban, menciptakan latar belakang yang suram untuk aksi kejinya. Dia pergi mengambil parang di rumahnya sembari menunggu Waluyo pulang untuk melakukan aksi setannya. Waluyo adalah kepala keluarga di rumah tersebut. Sesampainya di rumah Waluyo, Junaidi mengintip ke dalam jendela. Dia melihat Waluyo sudah pulang ke rumah dan sedang menonton televisi di ruang tamu. Ini adalah kesempatan setannya. Junaidi mematikan lampu rumah Waluyo kedua kalinya dan dengan gerakan cepat dia membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Waluyo yang tidak menyadari apa yang terjadi langsung diserang oleh Junaidi dengan parang. Darah segar mengalir dari tubuh Waluyo dan dia tergeletak tak berdaya di lantai. Sri Winarsih, istri Waluyo yang mendengar keributan, keluar dari kamar tidurnya. Melihat suaminya bersimbah darah, Sri Winarsih berteriak histeris. Teriakannya dibalas dengan tusukan pisau dari Junaidi. Sri Winarsih pun tergeletak di samping suaminya tak bernyawa. Rini dan adik laki-lakinya Bimo yang terbangun oleh keributan berusaha melarikan diri, namun Junaidi berhasil menangkap mereka. Rini memohon kepada Junaidi untuk tidak membunuhnya, tapi Junaidi tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menusuk Rini dan Bimo dengan kejam, merenggut nyawa mereka dengan sadis, serta membunuh balita yang tak tahu-tahu apa-apa. Begitu kejamnya Junaidi ini, pengen gua hantam palanya. Astagfirullah. Lanjut, kemudian setelah membantai seluruh keluarga Waluyo, Junaidi tidak berhenti di situ. Dia memperkosa jasad Rini, menambahkan luka yang mendalam pada tragedi berdarah ini. Junaidi kemudian mengambil uang, barang berharga, dan ponsel keluarga Waluyo dan melarikan diri dari rumah tersebut. Setelah itu, Junaidi pulang ke rumahnya untuk membersihkan anggota tubuhnya. Kemudian setelah itu Junaidi melapor ke Pak RT jika terjadi pembunuhan di rumah sebelah. Keesokan harinya, desa kecil itu geger dengan berita pembunuhan sadis keluarga Waluyo. Penduduk desa tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Keluarga Waluyo dikenal sebagai keluarga yang baik dan ramah. Polisi akhirnya segera melakukan penyelidikan. Petunjuk yang mereka temukan di tempat kejadian perkara mengarah kepada Junaidi. Awalnya Junaidi mengelak dan menyangkal tuduhan tersebut. Namun setelah didesak dengan bukti-bukti yang kuat, Junaidi akhirnya mengakui semua perbuatannya. Junaidi dihukum dengan hukuman mati atas tindakan yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan itu. Mamam. Kisah ini bukan hanya tentang pembunuhan sadis, tetapi juga tentang tragedi cinta yang tak direstui, berujung pada dendam dan kematian sekeluarga. Kisah ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga hati dan pikiran kita dari pengaruh negatif agar tragedi seperti ini tidak terulang kembali.
Pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah jangan minum khamar. Rasulullah SAW mengatakan pada zaman dahulu, al-khamar umul khaba'is, artinya khamar adalah induk dari segala kejahatan. Maka dari itu, jika sudah dalam keadaan mabuk-mabukan, maka kejahatan akan terjadi di mana dan kapan saja. Bahkan setan pun malu dengan kelakuan Junaidi. Kelakuannya melebihi setan. Tamat. Ending yang cukup mengemosikan.